Dalam cyber counseling, komponen utama dari bagan ini bisa kita lihat konselor. Tentu konselor harus memiliki kompetensi untuk bisa melaksanakan kegiatan cyber counseling. Setidaknya ada 2 kompetensi yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, antara lain kompetensi konselor itu sendiri meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dapat kita lihat Bapak Ibu, kompetensi konselor Indonesia ini ada 4. Sementara kita juga harus ingat bahwa ada kompetensi lain terkait dengan penggunaan teknologi yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Setidaknya ada 12 kompetensi teknologi. Ini kita ambil dari Association for Counselor Education and Supervision. Ke-12 kompetensi itu antara lain, ini Bapak Ibu, nanti akan kami lampirkan 12 kompetensi ini. 12 kompetensi teknologi ini saya ambil dari ASES tahun 2007. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Ini merupakan level kompetensi teknologi yang mestinya dikuasai oleh seorang dokter maupun master. Pada bagian konten atau material development atau pengembangan konten, kita bisa memulai dari online assessment, kemudian kita buat konten development, kemudian kita kemas dalam bentuk media dan teknologi. Ini dapat diperhatikan Bapak Ibu. Ini mulai dari contoh misalnya ya, ini assessment, ini hanya salah satu contoh saja. Model assessmentnya banyak, tetapi saya menggunakan contoh salah satu, misalnya daftar cek masalah yang pernah saya kembangkan. Kemudian dikembangkan dalam bentuk materi layanan bimbingan konseling, kemudian dikemas dalam bentuk media visual, audio visual, dan animasi, dan lain-lain. Kita mulai dari daftar cek masalah. Bapak Ibu, ini media paket aplikasi DCM berbasis komputer yang pernah saya kembangkan. Dengan ini kita menjembatani antara manual yang zaman dulu dengan model komputer. Dengan ini saya pernah melakukan riset, ternyata lebih cepat 15 menit dibandingkan dengan cara manual. Kita coba Bapak Ibu ya, dengan cara seperti ini. Kita mengisi identitas, misalnya nama saya, kemudian sekolah, misalnya jenis kelamin, kemudian kelas A, Kolombo, Jalan Kolombo, Bapak, PNS, hari ini tanggal 27 Maret 2021 misalnya. Kemudian kita akan mengisi dengan petunjuk, anggap saja ini sudah saya ketahui, tinggal kayak saya mengisi yang mengganggu, kira-kira yang mengganggu. Ini Bapak Ibu, saya mengisinya asal untuk mempercepat contoh. Misalnya saya mengisi beberapa, mungkin yang lain tidak akan saya isi, saya lewati saja. Misalnya ini
Mestinya memang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi karena ini contoh, agar waktunya cepat Bapak Ibu, kita akan mengisi ini dengan cepat. Nah, kemudian ada essay. Oh, misalnya ini saya tidak mengisi. Nah, halaman berikutnya saya akan mendapatkan data seperti ini Bapak Ibu. Secara otomatis, informasi tentang data yang sudah saya isi akan masuk di sini, dan ini bisa langsung kita cetak. Bayangkan berapa lama waktu yang bisa kita hemat untuk bisa melaksanakan kegiatan assessment dengan cara seperti ini. Dengan cara yang lain, saya kembangkan model assessment berbasis internet, saya share ke mahasiswa, kemudian data dari mahasiswa, kemudian saya rekap di data ini sehingga menjadi lebih cepat untuk mendapatkan data. Hasil dari DCM ini bisa kita kemas menjadi konten atau pengembangan konten untuk pengembangan materi layanan. Ini misalnya kita dapat data seperti ini Bapak Ibu, dari 30 orang misalnya, kita mendapatkan data seperti ini. Ini dari data JPM yang sudah ada. Nah, kita tinggal membuat ini menjadi urutan sesuai dengan permasalahan. Bapak Ibu bisa melihat di sini kan ada permasalahannya, ada bermasalah, cukup bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Nah, kita tinggal membuat ini menjadi urutan yang kita lihat yang paling ini ya, yang paling besar itu apa. Kita ulangi, mungkin kita buat seperti ini aja. Ulangi, kita short, kita cek. Oh, ini masalah jumlah ya. Kemudian kita cek, kita mulai dari largest to smallest. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, materi layanan bimbingan kita arahkan ke yang sangat bermasalah dan bermasalah di bawah ya. Bayangkan ternyata banyak sekali masalah yang bisa kita kembangkan menjadi konten-konten untuk menjawab permasalahan itu. Bisa layanan bimbingan, ada bimbingan pribadi, akademik, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kemudian kita kembangkan, contohnya akan seperti berikut Bapak Ibu. Contohnya untuk menjadi media misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kemas menjadi dalam bentuk quote. Ini kebetulan saya pernah menugaskan pada mahasiswa untuk mengemas menjadi media quote. Jadi quote motivasi. Jadi kalau dulu mungkin modelnya slogan gitu Bapak Ibu, dibentuk di kertas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi perkembangan saat ini kita harus menyesuaikan format bentuknya menjadi quote motivasi, dan ini bisa kita share ke WA atau media sosial yang lain yang tentu lebih efektif dibandingkan kalau hanya ditempel gitu ya. Ini contoh. Nah, kita mulai dari tema permasalahan, kemudian kita coba kembangkan menjadi sebuah quote yang memotivasi. Ini butuh waktu untuk bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya rancangan judulnya seperti ini, kemudian quote motivasinya seperti ini. Nah, kita bisa menampilkan dengan foto kita Bapak Ibu. Foto sebagai guru BK kita harus menjadi orang yang menarik gitu ya. Ini kebetulan ada mahasiswa saya yang kebetulan Mbak Joli Datun ini cantik orangnya, dan kebetulan juga quote-nya bagus, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kira-kira kalau Bapak Ibu melihat quote seperti ini, apakah Bapak Ibu tertarik? Tentu dengan gambarnya tertarik, kemudian tulisannya juga tertarik. Dan ini kalau kita mau kembangkan dalam bentuk semacam stiker. Nah, stiker itu bisa kita cetak lebih banyak dan lebih murah Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan pada siswa, dan ini menjadi motivasi bagi siswa. Bayangkan kalau ini bisa tertempel di laptop atau HP siswa kita gitu kan, itu akan menjadi semacam quote yang memotivasi bagi mereka. Nah, ini bisa informasi lebih lanjut. Nanti kalau Bapak Ibu guru bisa seperti itu, nanti mungkin akan menjadi lebih dikenal oleh siswanya. Berikutnya ada IGFit. Nah, IGFit ini kita kembangkan dengan tema yang sama, tetapi modelnya IGFit, dan mau nggak mau Instagram itu suatu hal yang sering kita gunakan, sehingga kita akan menggunakan itu sebagai salah satu media yang memang disukai oleh anak-anak kita. Ingat,
generasi yang kita sampaikan di awal tadi, mau nggak mau memang kita harus menyesuaikan dengan generasi mereka. Berikutnya ada infografis. Nah, di masa yang lalu mungkin materi layanan bimbingan konseling itu hanya disampaikan dalam bentuk ceramah. Mungkin pada kesempatan yang akan datang, infografis ini bisa mewakili. Bayangkan kita bisa share lewat media sosial yang lain atau WA, mungkin akan lebih cepat untuk pelaksanaan kegiatan layanan. Kemudian ada animasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di aplikasi gratis ya Bapak Ibu di internet untuk membuat semacam animasi yang dapat kita kembangkan secara mandiri. Dipersilakan Bapak Ibu untuk melihat contohnya seperti ini. Dulu mahasiswa sebelum saya ajari merasa nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi setelah kita berikan tutorial seperti Bapak Ibu lihat di YouTube yang sudah pernah yang saya sampaikan di channel saya, yang modelnya tutorial seperti itu, sehingga mahasiswa mengikuti dan akhirnya mereka bisa mengembangkan seperti ini. Ini mungkin cuma singkat Bapak Ibu, tetapi punya arti. Oke, ini contoh yang bisa kita gunakan untuk membuat semacam animasi Bapak Ibu. Berikutnya ada audio. Audio menjadi penting bagi kita untuk bisa mengemas konten layanan kita agar dapat di-share lewat berbagai macam media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu. Nah, Sehat? Itu Aktivitasnya lancar? menjadi pilihan kita Apakah kalau kita teman-teman malas mengalami ngetik ya. kendala mengenai kerjasama dengan teman? Nah, jika iya, pas sekali. Kali ini, tema kita akan membahas mengenai pentingnya kerjasama. Oke, ini tidak akan saya sampaikan secara keseluruhan Bapak Ibu karena memang waktu. Nah, ini berikutnya adalah media audiovisual. Nah, media ini kita kembangkan mungkin tidak terlalu lama, tetapi mungkin singkat. Seperti ini misalnya Bapak Ibu. Kita menggunakan KineMaster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada tips untuk kalian bagaimana cara kita untuk mengenali dan mengembangkan minat yang kita miliki. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat juga termasuk salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu penting banget buat kita mengenali dan mengembangkan minat yang sedang kita miliki. Tips yang pertama, belajar tentang apa saja yang sedang kita sukai. Nah, ketika kamu punya minat di suatu bidang, nah kamu tuh punya semangat yang lebih besar untuk mempelajarinya, dan jangan biarkan hal ini berlalu begitu saja. Kemudian yang kedua, yakin dan fokus terhadap kelebihanmu. Nah, ini akan membuatmu terus bergerak maju dan selalu optimis untuk melakukan sebuah bidang yang sedang kamu minati. Yang ketiga, kembangkan nilai positif yang terdapat pada minat tersebut dan pada diri kalian pastinya. Yang keempat, kembangkanlah motivasi untuk tetap stabil dan konstan mempelajari bidang yang sedang kita sukai. Yang kelima, carilah inspirasi dari siapa saja dan di mana saja. Kemudian yang keenam, mintalah bantuan dan pendapat dari orang lain agar setiap hal yang kita lakukan itu berjalan dengan lebih baik. Dan tentunya kita juga selalu mendapat dukungan dari orang di sekeliling kita. Sekian tips dari saya bagaimana cara kita mengenali dan mengembangkan minat yang kita miliki. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua mungkin kita sampaikan ini Bapak Ibu.
Evaluasi dampak dari labeling. Yang pertama, dengan menerima label, misalnya anak dijuluki sebagai anak pemalas dari teman ataupun dari guru, maka akan terbentuk konsep diri bahwa dirinya adalah seorang pemalas. Yang kedua, persepsi lebih sulit dihilangkan dan menganggap anak selalu negatif. Dan yang terakhir, menurunkan harga diri anak dan menginginkan berbagai penyimpangan. Tips and trick menghindari labeling kepada teman. Pertama, ingat kembali labeling yang pernah diterima. Lalu kita bayangkan jika teman kita yang diberi label. Lalu bijak menentukan sikap dalam berteman. Yang kedua, ajak teman berkomunikasi dan menanyakan alasan dibalik perilakunya. Yang ketiga, fokus pada perilaku, bukan pelakunya. Misalnya saat teman kita memukul teman yang lain, jelaskan perlahan bahwa memukul itu tidak baik. Dan selanjutnya, jelaskan alasan dari komentar. Menjelaskan dengan sederhana akan lebih baik daripada harus melabeli anak. Yang terakhir, meminta maaf kepada anak jika kelapasan melabeli anak. Meski tidak mudah, bukan hal mustahil untuk stop memberi label kepada teman maupun kepada anak. Oke, itu Bapak Ibu contoh yang ada. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan kita harus memastikan bahwa kita harus memiliki tujuan hidup. Targetkan. Saya akan mencoba untuk Pandemi Pak, selain dengan pandemi kan juga menjadikan mungkin banyak dampak ya Pak terkait dengan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bapak dan Ibu, berikut disampaikan contoh pendaftaran konseling online di UPT LPK menggunakan Google Form. Jadi di Google Form ini UPT LPK memberikan layanan pada masyarakat umum maupun mahasiswa UNY yang pengen datang langsung ke LPK tetapi mereka pengen mendaftar dahulu di internet. Namun demikian, beberapa hal yang perlu dipahami. Kita selalu memberikan informasi di awal, terutama profil UPT LPK di bagian atas ini ya. Jadi kita berikan profil sehingga masyarakat awam mungkin bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan UPT LPK. Ini akan sedikit menjawab pertanyaan itu. Kita sedikit simak cuplikan videonya, mungkin tidak akan saya sayangkan semuanya. Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta atau UPT LBK UNY adalah salah satu UPT di UNY yang mempunyai tugas mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta. UPT LBK UNY berdiri sejak tahun 1976 dengan nama Layanan Bimbingan dan Konseling atau LBK dengan konsentrasi pelayanan hanya bagi mahasiswa institut. Dulu kita akan mengisi sebagai contoh, mungkin akan saya beri contoh nama saya ya. Kemudian NIM-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Unit kerja mungkin PK, tanggal lahir 2 Agustus, dan jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya mahasiswa, alamat
Jalan Karang Kolombo, Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta. Kita berikan contoh Jalan Kolombo ini 081227533307, alamat emailnya, kemudian status misalnya, kemudian daerah asalnya Bantul, SMA N5 Yogyakarta. Tanggal konseling ini bisa dikosongi Bapak Ibu, ini nanti tergantung janjian dengan konselornya. Nah, kebetulan ini konselor yang ada di UPT LBK. Bapak Ibu bisa melihat ada sekitar 15 orang konselor yang ada di UPT LBK. Saya memilih Bu Ika misalnya ya. Kita memilih salah satu konselor. Nah, setelah ini pendaftaran selesai, kita masuk ke form assessment. Assessment untuk membantu informasi umum, kayak semacam rekam medis psikologis untuk keperluan assessment awal konselor dalam proses konseling. Misalnya ini, apakah Anda punya masalah? Ya. Kemudian kalau ada permasalahannya apa? Permasalahan pribadi, karir misalnya. Siapa yang sudah ditemui? Misalnya dosen PA. Saran bantuan yang sudah diperoleh dari yang sudah Anda temui itu? Jawabnya sudah. Misalnya ini gejala yang mungkin saya alami, misalnya seperti ini ya. Kita berikan seperti ini contoh, kemudian kita pilih ini. Karena contoh saya memilihnya asal ya Bapak Ibu. Nanti untuk mahasiswa yang atau siapapun yang mendaftar ini mesti mengisi dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya nanti bisa digunakan untuk betul-betul asesmen kebutuhan layanan konseling. Misalnya 5 kali jenis olahraganya bersepeda, keluhan kesehatannya sesak nafas misalnya tidak ada. Ini anak kandung baik saja, baik saja. Jumlah saudara misalnya 4. Status hubungan orang tua masih bersama. Kemudian siapa yang membesarkan Anda? Ayah dan ibu. Besarkan di daerah pedesaan. Status Anda saat ini mahasiswa sambil bekerja. Semester berapa Anda saat ini? Semester 4. Tidak baca soalnya. Ini tidak. Nah, informasi lain ini mungkin informasi tentang permasalahan. Permasalahan ya Bapak Ibu. Karena saya sudah ngetik tadi, daripada saya ngetik lagi, anggap saja ini permasalahannya. Oke. Kemudian di sini ada keterangan terima kasih, dan saya bisa tindak lanjut ke sini atau langsung datang ke UPT LBK. Nah, masuknya seperti ini. Selesai Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sangat membanggakan bagi kami ketika UPT Layanan Bimbingan Konseling menjadi tempat tujuan untuk studi banding, terutama bagi universitas-universitas besar seperti Universitas Brawijaya, kemudian ada Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada Institut Pertanian Bogor atau IPB University, yang kebetulan
berkunjung ke tempat kami dan sedikit memberikan apresiasi tentang layanan bimbingan dan konseling. Hal ini terlihat pada gambar dan video sebagai berikut. Sangat luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan selama ini dengan konseling UNY. Benar banget buat saya ya. Layanannya tidak saja mahasiswa, tapi juga mencakup luar juga ya. Bahkan secara tadi saya bisa menyimak secara sistematis ada layanan untuk bagaimana meningkatkan kepribadian pegawai gitu ya. Kemudian sampai satpam ya, karakter satpam dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang saya dengarkan adalah ada self assessment yang melalui konseling, yang mana setelah itu mereka tahu saya begini dan kemudian ada semacam muncul kesadaran awareness bahwa oke, ternyata saya ada problem kayak gitu. Nama saya Januari. Pertanyaan saya adalah tadi sebagian sudah dicakup oleh ini, satu saja mengenai jenis atau masalah atau problem apa yang paling banyak dihadapi mahasiswa dan yang paling sedikit juga apa, jadi kita juga tahu banget. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Saya Hadi Susilo Arifin. Ada beberapa hal tapi memang sama sebagian. Kalau dari beberapa poin yang saya catat di sini, pertama tampilan visual ya, kemudian audionya, kemudian infografisnya saya lihat super excellent. Karena di kami terus terang di TBKIP di tim bimbingan konseling kita belum memiliki yang bisa dilakukan secara virtual. Pertanyaan saya, dengan ekselensi yang begitu bagus tampilannya dan efektif, apakah ini ada tim kreatif yang membantu ataukah Bapak Ibu konselor sendiri yang berkreasi gitu ya, dengan kesibukan yang maha dahsyat seperti itu belum terpikir oleh kami gitu.